Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pagi ini kita membaca bab Kitabu Adabi Tilawatil Qur'anil Karim wa Dzikri Fadlihi. Kitabu pasal faslun sami kitab bab adab tata cara tilawatil Qur'an membaca Al-Qur'an wa dzikri dan penyebutan fadlihi keutamaannya. Jadi siang atau pagi hari ini kita membahas tentang fadilah dan tata cara adab sopan santun membaca Al-Qur'an. Pertama, Al-Qur'an itu wajib dibaca di dalam sholat, yaitu surat Al-Fatihah. Wajib dibaca dan sunnah dibaca adalah surat-surat pendek. Itu bagi setiap muslim dan muslimah. Kenapa? Ya karena orang yang sholat kok tidak mau baca surat Al-Fatihah maka sholatnya batal. Ya. La sholata liman la fatihata lahu. Kata Nabi, tidak dianggap sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah hukumnya wajib di dalam sholat. A'zamu fadailil Qur'ani annahu kalamullah azza wa jalla. Paling mulianya, paling tinggi keutamaan Al-Qur'an itu bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, jadi sifatnya Allah itu ya maha berbicara, itu ya. Kalau Tuhannya sebagian agama-agama itu bisu. Begitu, tidak berbicara. Misalnya orang jahiliyah menyembah patung. Ya, patungnya ditanya, bisa jawab apa enggak? Enggak bisa jawab. Tatkala kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam akan menghancurkan Tuhan-Tuhan dan berhala-berhalanya Raja Namrud beserta anak buahnya, maka Nabi Ibrahim dengan teknik yang sangat luar biasa, strategi yang sangat luar biasa, bahwa di situ ada tempat makbad. Makbad adalah tempat persembahan atau tempat ibadah, gitu ya. Saya gambarkan satu aula ini ya. Saya gambarkan. Aulanya besar. Di aula itu ada patung yang besar. Patung yang paling besar. Sedangkan di dekat patung besar itu banyak patung-patung kecil. Ya mulai sedang kecil gitu ya. Disusun sedemikian rupa. Yang semuanya itu disembah oleh Namrud dan bala tentaranya. Ya, atau orang-orang yang meyakini apa ya, yang tunduk kepada Namrud begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai inisiatif. Wah, ini perlu dipenggal ini. Tuhan-tuhannya Namrud perlu dipenggal itu. Tatkala Namrud pergi keluar kota bersama dengan orang-orangnya, tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke makbad tempat peribadatan Namrud itu ya, dengan membawa kapak ini, kapak ya, begitu. Kemudian mulailah berhala-berhala kecil-kecil itu dipotong lehernya, itu ya, dipotong lehernya sehingga lehernya
berjatuhan, bergelimangan itu. Sudah. Akhirnya selesai itu, kemudian Nabi Ibrahim membiarkan patung yang besar itu, dan kapaknya ini diletakkan di badan patung besarnya itu, gitu ya. Ya mungkin dikalungkan itu bagaimana gitu ya. Kata orang Singosari dicentelno, ya, dicentelno. Gitu. Sudah. Ditinggal pulang sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian tatkala Namrud pulang dari luar kota, ini ceritanya, maka dia sebagaimana biasanya ingin beribadah di makbad tersebut. Sudah. Begitu masuk melihat ternyata Tuhan-Tuhan mereka sudah tidak pakai kepala. Sudah hancur berantakan. Sudah. Akhirnya heboh. Begitu. Apa yang mereka katakan? Antara lain katanya begini, ini nggak ada lagi nih kalau bukan Ibrahim yang berbuat kayak begini, membantai Tuhan-Tuhan kita, gak mungkin. Karena selama ini yang menentang Tuhan-Tuhan kita, kata Namrud dan tentaranya ini, adalah Ibrahim, gak ada yang lain. Begitu. Akhirnya pulanglah Naja Namrud dan dipanggillah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dipanggil, tanya, hei Ibrahim, kenapa engkau bantai, engkau penggal Tuhan-Tuhan kami? Kata Raja Namrud. Nah, ini ringkasnya ini ya. Maka Nabi Ibrahim pandai menjawabnya dengan logika, ya enggak? Dengan apa? Akal sehat kalau sekarang katanya ya. Katanya, hei Namrud, enggak salah dah kamu tanya aku itu, enggak salah dah. Enggak bahaya dah gitu ya. Itu loh, tanya sama yang paling besar. Coba kamu lihat yang bawa kapak itu siapa? Aku apa dia? Tuhanmu yang paling besar itu. Begitu katanya. Loh, subhanallah, ditanya dengan logika gitu, Raja Namrud mengatakan, wah Ibrahim, bagaimana mungkin aku akan bertanya kepada patung yang besar itu terbuat dari batu? Apa dia bisa menjawab? Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Hai Namrud, kamu itu memang aneh. Dasar kamu itu Namrud. Loh, kamu kan tahu itu patung terbesar itu loh. Kamu tanya tidak bisa jawab. Terus bagaimana kamu berdoa minta kepadanya? Ini yang gila siapa ini kira-kira? Kamu bilang itu batu yang nggak bisa menjawab pertanyaan. Lah kamu menyembahnya, berdoa memohon kepadanya. Lah apa doamu itu diterima? Diijabahi tak sama Tuhanmu itu? Akhirnya kalah debat Namrud. Kalah debat marah. Bukannya logika akalnya dipakai. Kalau orang yang sehat akalnya, iya juga ya. Kan gitu ya. Oh sehat ini akalnya. Iya juga. Aku punya Tuhan, aku tanya tidak bisa jawab. Udahlah aku banting sekalian aja Tuhanku. Kira-kira marah nggak Tuhanku? Itu kalau akal sehat. Berhubung akalnya nggak sehat, sudah cacat, namanya cacat logika namanya ya. Apa? Cacat logika. Tambah marah ini. Kemudian Namrud mengajak masyarakat dan memaksa masyarakat serta bala tentaranya itu untuk mengumpulkan kayu bakar. Begitu ceritanya ya. Kemudian di depan rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ada lapangan gitu gambarannya ya. Maka di sanalah ditumpuk kayu bakar. Setelah itu Namrud perintah kepada bala tentaranya untuk memegang Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu. Setelah api menyala-nyala dengan nyala yang sangat tinggi, sebut saja satu tumpukan kayu itu sampai satu rumah itu dibakar. Kan panas itu ya. Gak perlu masuk di dalam apinya, 1 meter dari tempat api dibakar aja. Kalau kayak kebakaran rumah ini kan panas sudah. Jangankan 1 meter, 10 meter terasa panas. Ya, panas ingat ini. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan kemana? Ke api unggun tersebut. Tapi Allah SWT segera perintah kepada
api yang dibakar nyala-nyala itu, Allah berfirman, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api ini, api menyala-nyala ini, kuni jadilah, ya. Kuni bardan, engkau itu api yang dingin, wasalaman, dan bisa menyelamatkan ala Ibrahim, atas diri Nabi Ibrahim. Jadi apinya tetap nyala, tapi apinya itu menjadi dingin dan menyelamatkan jasadnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu adalah mukjizat Nabi Ibrahim. Luar biasa, ya. Nah, coba. Itu adalah firman Allah, kalamullah. Sudah ya? Ya. Firman Allah. Kalau tadi patung terbesar tidak bisa bicara, maklum bukan Tuhannya umat Islam. Bisu tuli. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha berbicara, maha mendengar, maha melihat, maha rahmat, maha kasih sayang, terutama kepada para nabi. Dalam kisah tadi adalah kepada Nabi Ibrahim, sehingga Allah berfirman. Nah, ini kalamullah, ya. Kalamullah kalau di sini bukan Al-Qur'an, ya. Kalamullah kepada Nabi Ibrahim. Nah, yang Allah perintah kepada siapa? Kepada api. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Paham ya? Kembali lagi, a'dhamu fadail Quran annahu kalamullah azza wa jalla. Paling mulia-mulia, paling agung-agungnya fadilah Al-Quran, kemuliaan Al-Quran itu adalah annahu, bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, firman Allah azza wa jalla. Waqad madahallahu ta'ala fi ayatin katsiratin. Allah sendiri memuji Al-Quran ini pada ayat-ayat yang jumlahnya banyak. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ini yaitu Al-Quran adalah kitabun, kitab suci, anzalnahu yang kami Allah menurunkannya, mubarakun sangat berbarokah. Berbarokah itu bermanfaat, ya. Nah, kalau kita umat Islam, kita membaca Al-Quran, apalagi sampai memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan isi Al-Quran, insya Allah sangat manfaat baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dunianya akan dijaga oleh Allah, akhiratnya akan dilindungi oleh Allah. Orang yang ahli baca Al-Quran mayoritasnya, ya, kalau baca Al-Qurannya itu dengan benar, dengan hati yang bersih, dengan ikhlas, secara otomatis ahlul Quran itu akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Sak nakal-nakalnya orang ahli baca Al-Quran, suatu saat dia akan bertobat. Kenapa? Ya, insya Allah akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada dirinya. Begitu. Jadi kewajiban orang yang belajar Al-Quran, entah itu menghafalkan Al-Quran, atau memahami Al-Quran, atau membaca Al-Quran, atau mengajarkan Al-Quran, ya harus berhati-hati. Tatkala dia terjerumus dalam kemaksiatan, hendaklah ingat, ya Allah, pada diriku itu ada Al-Quran firman Allah. Kemudian mohon ampun kepada Allah, insya Allah terus akan dibimbing. Begitulah, ya. Ini ayatnya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Nah, ini ayatnya. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini adalah yahdi, akan memberi petunjuk kepada siapa saja, gitu ya. Lillati hiya aqwam, untuk menuju garis atau jalan yang lurus. Kalau tadi ada orang ahli baca Quran tiba-tiba terjerumus kepada
kemaksiatan. Insya Allah di saat tertentu begitu ya. Orang yang selalu menjaga bacaan Al-Quran, memahami Al-Quran, mengaji Al-Quran, begitu ya, mengaji tafsir Al-Quran dan lain sebagainya, insya Allah oleh Allah SWT akan diberi jalan tambah lama, tambah lurus, tambah lurus, tambah lurus. Ini sesuai dengan ayat yang barusan kita baca, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini yahdi akan membimbing lillati kepada jalan yang hiya aqwam, lebih lurus lagi. Ayat berikutnya, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. La ya'tihil batilu. Al-Quran itu tidak akan kemasukan barang yang batil, yang rusak. Al-Quran ini ya. Tidak bakalan. Termasuk juga orang yang ahli baca Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran, insya Allah akan dijauhkan dari kebatilan. Begitu ya. Min baini yadayhi, baik dari arah depannya, wala min khalfihi, dan juga arah belakangnya. Tentunya juga dari samping kanan dan samping kiri. Insya Allah kalau orang itu ahli Al-Quran akan dijaga oleh Allah SWT, baik dari arah barat maupun timur, baik dari arah selatan maupun utara. Ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Wa fi afradil Bukhari. Berikut ini di dalam riwayatan Imam Bukhari min hadithi Uthman bin Affan, dari hadisnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, seutama-utama kalian, yang paling mulia-mulianya kalian itu adalah man ta'allamal Qur'an, barang siapa yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mau mengajarkannya. Belajar Al-Quran itu macam-macam loh ya. Al-Quran itu pertama, di situ ada tata cara baca Al-Quran dengan tajwid. Maka orang yang belajar tajwid ini menginduk kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada ilmu, gitu ya. Gharaibul Quran. Nah, itu apa? Kalimat-kalimat gharib di dalam Al-Quran itu ada ilmunya tersendiri, ya. Gharib itu asing. Nah, begitu ya. Yang jarang dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Begitu. Itu gharaibul Quran. Ada ilmunya sendiri. Di dalam Al-Quran itu juga ada namanya ulumul Quran. Apa itu ulumul Quran? Contoh ayat-ayat ini diturunkan di mana? Di Makkah atau di Madinah. Nah, itu ada ilmunya tersendiri. Namanya ilmu ulumul Quran. Ya enggak? Termasuk di dalam Al-Quran itu ada ilmu fiqhul Quran. Belajar fikih dari Al-Quran. Seperti yang dilakukan oleh para imam mazhab. Mereka itu adalah memahami ayat-ayat Al-Quran untuk diambil hukum-hukumnya. Begitu ya. Harus paham betul. Kalau nggak paham ya salah semuanya. Begitu ya. Contoh begini. Saya gambarkan ya. Ini para imam itu ya. Kalau ada lomba gitu aja. Lomba balap mobil. Apa namanya ini? Sirkuit balapan mobil. Apa syarat utama yang harus dimiliki oleh pesertanya? Apa syarat utamanya? Tahu enggak? Syarat utamanya bukan punya mobil, Pak. Mobil bisa pinjem, Pak. Syarat utamanya bisa nyopir. Ya kan? Lomba sirkuit apa? Balapan mobil. Loh, kalau pesertanya itu loh belum bisa nyopir, kan belajar dulu. Gak mungkin menang, ya enggak? Dan tidak akan diterima daftarnya. Tapi minimal bisa nyopir ini, minimal.
walaupun supirannya kasar ini ya, bisa nyopir dulu. Ini syarat utama. Paham ya? Nah, kalau mau menang harus gimana? Harus tiap hari sudah menguasai misalnya medan jalan raya yang sulit-sulit, yang terjal-terjal kan gitu kan? Ya, medan yang luar biasa sulit dia sudah pernah mencobanya. Maka ini kemungkinan bisa menang orang ini. Kalau sekedar supir-supir angkot kira-kira bisa menang enggak? Sulit. Ya, tapi kalau dia sudah pergi ke gunung, ke hutan, kayak ini nyopir terus ikut dalam sirkuit lomba mobil, mungkin bisa menang. Paham ya? Nah, saya katakan begini, orang yang pengalaman sebelum bertanding ini ya, sudah pengalaman nyopir mobil di hutan-hutan, di lembah-lembah gitu ya, di segala macam yang terjal-terjal, itulah ilmunya para imam-imam mazhab. Paham? Sedangkan kita ini yang cuman bisa baca terjemahannya, itu barangkali kita ini bukan sopir angkot, tapi penumpang itu masih baru penumpang. Gak ngerti, cuman bisa komentar. Pak sopir sebenarnya kok gak enak. Tapi kalau kita disuruh nyopir sendiri, mungkin nabrak-nabrak kita ini. Paham ya? Nah, orang yang baru bisa membaca itu, apalagi dengan terjemahan tok. Sekarang orang sudah hafal Al-Quran ini, hafal loh ya. Hafal Al-Quran, ngerti hadis, tapi belum pernah ilmu-ilmu yang lain. Ilmu bahasa Arabnya bagaimana, nahwunya bagaimana, balaghonya bagaimana, dan seterusnya. Yang ibarat orang sopir mobil itu sudah punya SIM, punya trayek. Dia adalah sopir angkot dari Singosari ke Lawang pulang pergi, lihe di jalan raya, ya dak? Itu ibarat ustadz. Ngerti? Ibarat ustadz bisa ngajar Quran, tajwidnya sudah bener, paham, ya. Oh, artinya begini sudah. Tapi dia skill lainnya nggak punya, ya lumayan jadi ustadz. Lah kalau ustadz begini ini ibarat tadi adalah sopir angkot. Ya kalau sopir angkot mau lomba sirkuit, apa yang bisa menang? Sulit, ya dak? Nah, sudah. Kemudian kalau ada orang ini ustadz memperdalam ilmu, sudah belajar nahwu, belajar balagho misalnya, ya sudah tambah-tambah. Mungkin apa ini ya? Ini sopir pribadi yang jaraknya ini bisa dari Malang ke Jakarta. Itu kan lebih hebat daripada sopir angkot yang cuma trayeknya Singosari Lawang. Paham enggak? Lah ini adalah ulama-ulama sekarang, zaman sekarang, tapi belum mujtahid. Belum kelas mujtahid. Paham ya? Kalau sudah ikut sirkuit kemana-mana atau lomba atau apa di gunung terjal, inilah sudah derajatnya imam-imam mazhab. Paham ya? Baik, saya lanjutkan. Gimana tadi? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian ini adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Semakin dia ini dakik, semakin dia ini alim, semakin dia ini luas dalam pemahamannya terhadap Al-Qur'an seperti imam-imam mazhab itu, maka merekalah di samping mereka paham Al-Qur'an, mengajarkan kepada umat, dan kita paham fikih itu dari ayat-ayat Al-Qur'an yang diadopsi oleh para imam-imam mazhab seperti Imam siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, beliau-beliau itu mengajarkan umat, maka jadilah kitab-kitab fikih namanya Fiqhul Quran. Paham ya? Luas. Bicara Al-Quran itu bukan sekedar sekarang juz berapa? Alhamdulillah saya baca bin Nadhr sudah juz 15. Itu bagus, tapi jangan berharap mempunyai tingkatan seperti imam mazhab. Masih jauh ya enggak? Bahkan alhamdulillah saya sudah hafal Al-Quran berapa juz? 30 juz. Ini luar biasa, tapi masih jauh di bawah dengan orang yang memahami, bisa beristimbat kepada ayat-ayat Al-Quran. Karena apa? Memiliki ilmu yang lain-lain. Begitu ya. Ilmu penunjang yang lain, sehingga betul-betul membaca Al-Quran ini paham. Contoh kita ini sering ya,
membaca satu ayat Al-Quran, insya Allah hadirin dan hadirat banyak yang sering baca ini. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, itu paham, bukan paham, bisa baca, bahkan hafal. Betul? Banyak yang hafal. Kalau ditanya maksudnya apa itu? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa maksud ayat ini? Bingung enggak? Kadang sering bingung gitu. Jangankan maknawiannya, jangankan tafsirannya, terjemahannya itu enggak hafal. Ya, alhaakumut takatsur. Apa arti alhaakum? Apa arti takatsur? Jadi, apa arti hatta? Apa arti zurtum? Apa arti al-maqabir? Enggak semuanya tahu. Ya, tapi kalau kita punya suara enak, misalnya, kita bisa melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Misalnya, hatta zurtumul maqabir. Allah, enak suaranya. Ditanya, Mas Qori, itu maksudnya apa? Waduh, ya ini aku nggak paham. Ya, karena dia membaca saja, tidak memahami. Paham ya? Banyak ada yang begitu. Banyak ada masyarakat kita. Ya sudah sangat baik membaca dan hafal alhaakumut takatsur daripada apal dangdutan. Ya ada lagu-lagu dangdut dihafalin, alhaakumut takatsur ndak hafal. Mana yang lebih baik? Mending alhaakumut takatsur ya hafal walaupun nggak tahu artinya. Nah, untuk menjadi orang-orang yang super luar biasa, maka adalah seseorang itu di samping membaca surat Alhaakumut Takatsur, surat Takatsur, hatta zurtumul maqabir, paham artinya, bisa prakteknya, begitu dan seterusnya. Jelas ya? Itulah kemuliaan Al-Qur'an. Makanya dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian, semulia-mulia kalian, seagung-agung kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an lantas mau mengajarkannya dengan pemahaman yang penuh. Faham? Wallahu taala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.